Nah, ini dia nanas madu yang banyak dijumpai di Kalimantan Timur. Nah, pemirsa, kalau di Balikpapan ini si cempedak nggak hanya dimakan mentah gini aja, tapi bisa dibikin berbagai macam olahan. PPAP. I have a pen, I have an apple, apple pen. I have a pen, I have pineapple, Kocak ya? Atau malah aneh? Ya, lagu berjudul PPAP atau Pen Pineapple Pen ini lagi banyak banget ditiruin orang. Padahal lagu singkat yang muncul dengan goyangan sederhana ini nggak ada maknanya sama sekali loh. PPAP. Lirik lagu yang masuk rekor dunia Billboard Top 100 ini menyebutkan nama-nama buah seperti nanas dan apel. Tapi buah yang dimaksud tidak nampak sama sekali dalam video klipnya. Beda cerita dengan nanas sungguhan yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Buah nanas ini mudah sekali ditemui karena begitu melimpah ruah. Halo pemirsa, saya harus jalan hati-hati nih biar nggak ketusuk duri-duri tanaman nanas ini. Nah, ini dia nanas madu yang banyak dijumpai di Kalimantan Timur. Dulu di abad ke-18, buah nanas ini merupakan buah yang mewah karena sulit dan langka untuk didapatkan. Tapi kalau sekarang, siapapun bisa makan nanas. Ya, kebun nanas madu di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur ini luasnya mencapai ratusan hektar. Membentang di areal perbukitan yang sudah dibudidayakan sejak tahun 2000-an, dulunya lahan ini merupakan ladang sayur-sayuran. Namun karena harga jual buah tropis ini lebih menjanjikan, warga pun mulai bercocok tanam buah nanas hingga sekarang. Memang perjalanan nanas untuk sampai ke seluruh pelosok dunia, termasuk Indonesia, terbilang panjang. Aslinya, nanas merupakan buah belantara dari Brazil dan Paraguay. Christopher Columbus lah orang yang pertama kali menemukan nanas di Guadalupe, Kepulauan Karibia pada tahun 1493, lalu kemudian membawanya pulang ke Spanyol. Inilah kali pertama bangsa Eropa berkenalan dengan buah tropis yang langsung populer ini. Nanas seketika menjadi makanan mewah yang sangat eksklusif dan dijual dengan harga sangat mahal di Eropa. Sebab buah yang satu ini harus langsung diimpor dari Amerika Selatan. Bentuknya yang eksotis pun menginspirasi para seniman yang langsung memasukkannya dalam berbagai elemen lukisan dan pahatan kayu. Awalnya, nanas dikenal dengan nama pine cone alias biji pinus karena kemiripan kulitnya dengan biji pinus. Tapi pada tahun 1694, kata pine cone diganti menjadi pineapple untuk kemudahan perdagangan. Pada awal abad ke-18, nanas pun mulai dikenal di Inggris. Nanas pun menjadi simbol kekayaan karena sangat sulit untuk mendapatkannya. Bayangkan, saking berharganya buah yang satu ini, nanas sempat dijual seharga $8.000 atau setara dengan 92,4 juta rupiah. Bahkan, nanas juga sempat menjadi komoditi yang disewakan per malam bagi mereka yang ingin memamerkannya. Waduh. Sampai abad ke-16, nanas masih menjadi barang langka dan eksklusif di tanah Eropa karena nanas hanya mampu tumbuh di kawasan tropis. Butuh waktu 2 abad bagi petani Eropa untuk membudidayakan tanaman nanas. Kalau sekarang sih, nanas sudah bukan barang mewah lagi ya.
Bahkan buah yang satu ini mudah untuk ditemukan dan jenisnya pun beragam. Nah pemirsa, biasanya kalau di kuliner Indonesia, buah nanas ini diolah menjadi selai untuk isian kue nastar yang biasa dihidangkan di saat lebaran. Tapi kalau Anda bosan dengan yang itu saja nih, lihat cake cantik di depan saya ini juga menggunakan bahan utama nanas, yang nanasnya juga masih utuh. Nah pemirsa, penasaran seperti apa bikinnya? Yuk kita lihat. Kue-kue cantik dengan isian nanas utuh ini mudah saja bikinnya. Yang pertama, kita buat pie nanas dulu. Taruh adonan pastry ke dalam kertas berbentuk seperti mangkuk. Lalu beri isian nanas yang sudah lebih dulu dimasak dengan kayu manis, mentega, dan gula merah. Nah, tumpuk permukaan nanas dengan potongan kulit pastry hingga berbentuk seperti keranjang. Lanjut ke cake yang kedua. Cukup potong nanas segar kecil-kecil. Beri kismis, gula aren, dan tepung maizena, lalu aduk sampai rata. Masih menggunakan adonan pastry sebagai kulitnya. Taburi dengan biskuit yang sudah dihancurkan. Beri isian nanas. Taburkan kembali biskuit, lalu gulung dan iris di bagian atas. Lumuri nanas gulung dengan kuning telur. Kedua cake ini lalu panggang dalam oven selama 45 menit. Nah pemirsa, biasanya kalau kita beli buah nanas nih yang jadi PR, biasanya pas mau membuka kulitnya ini butuh waktu lama dan juga tidak mudah ya. Tapi ada nih satu video di sosial media yang juga jadi viral karena teknik mengupas nanasnya ini sangat unik dan juga cepat. Yuk kita lihat langsung videonya. Pemirsa, sebagian orang enggan memakan nanas karena mengupas buah yang satu ini bisa dibilang tidak mudah ya. Eits, itu dulu. Sekarang sudah ada nih teknik mengupas nanas yang bisa kita pelajari dari bapak-bapak penjual nanas yang setiap hari berkutat dengan nanas-nanas ini. Ya, kalau nggak mau repot, tinggal membeli alat dapur yang memang khusus diciptakan untuk mengupas nanas seperti ini. Indonesia sebagai negara tropis memang sangat cocok ditanami beragam buah-buahan seperti nanas. Meski bukan buah asli Indonesia, tapi Indonesia menjadi negara terbesar ketiga di dunia sebagai pengekspor nanas kalengan. Kebun nanas dan pabriknya ada di Terbanggi Besar, Lampung. Kebun nanas varietas Smooth Cane di sini luasnya mencapai 32.000 hektar. Berat per buahnya bisa mencapai 2 kg. Nah, setiap hari nanas dipanen dengan mesin modern. Sebanyak 2.000 ton nanas segar dibawa dan diolah di pabrik.
Nanas ditampung dalam kotak-kotak besi yang akan disortir menurut ukuran secara otomatis. Proses pengupasan dan pemotongan juga dilakukan dengan mesin secara massal. Irisan daging buah nanas dikemas dalam kaleng dan diberi sirup. Nanas kalengan produksi Lampung ini tidak dijual dalam negeri dan sudah diekspor ke lebih dari 50 negara di dunia loh. Nanas jenis ini memang digemari karena banyak mengandung air dan rasanya agak asam. Nah pemirsa, setelah menikmati segarnya buah nanas nih, jangan buru-buru buang daunnya yang berduri. Karena ternyata si daun nanas ini di tangan orang-orang kreatif masih bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi. Wah, kira-kira diolah jadi apa ya? Yuk kita lihat liputannya. Masyarakat asli Sasak di Desa Adat Sade Lombok biasanya memanfaatkan daun nanas yang berduri untuk membuat kain tenun yang cantik. Perempuan di Desa Sade memang terkenal sangat piawai dalam menenun. Soalnya, kemampuan menenun juga menjadi syarat wajib bagi mereka untuk menikah. Daun yang digunakan untuk menenun adalah daun nanas yang sudah tua seperti ini. Sebelum diproses, bersihkan dulu duri-duri yang ada di sepanjang daunnya. Selanjutnya, kikis permukaan kulit luarnya. Proses yang satu ini harus hati-hati banget ya, jangan sampai sobek. Sebab serat daun yang hancur nggak akan bisa dipakai untuk menenun. Kalau kulit luarnya sudah hilang semua, serat-serat daun nanas yang berwarna putih seperti benang pun akan terlihat. Lalu, sobek serat-serat ini seukuran benang menggunakan peniti. Agar bisa dipakai, serat-serat ini harus dijemur dulu hingga kering. Gak lama kok, cukup 15 menit aja. Secara mataharinya Lombok galak banget ya. Dijamin langsung kering deh serat nanasnya. Yuk, lanjut ke proses menenunnya. Sebelum mulai, serat nanasnya digulung dulu dan disambung jadi satu. Barulah ditenun dengan alat tenun tradisional ini. Warna yang dihasilkan dari serat nanas memang sangat khas, penuh dengan nuansa coklat yang natural. Biasanya untuk menenun satu syal ini butuh waktu hingga 2 hari loh. Makanya nggak heran ya kalau harga kain tenun mahal sekali. Membuatnya butuh perjuangan. Patrick's tummy. Kalau ingat nanas, pasti ingat dengan toko lucu yang satu ini, SpongeBob SquarePants. Sahabat Kari Patrick yang suka berburu ubur-ubur ini memang punya rumah berbentuk nanas. 14, Rumah nanas ala SpongeBob ini diciptakan karena bentuknya yang lucu. Selain itu, nanas merupakan buah yang sangat umum dikonsumsi di Polinesia, sebuah pulau yang lokasinya dekat dengan Lautan Pasifik tempat tinggal SpongeBob berada. why not? Well, plankton, like a reheated... Nah, jangan beranjak dulu ya. Abis ini kita masih mau bahas buah kuning yang rasanya nggak kalah lezat. Tetap di dulu sekarang ya.